Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrap Syuri Sayara. Saya dari Prodi Perpajakan dengan NIM C0D024018. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pemotongan PPh pasal 26. Latar belakang. Globalisasi telah meningkatkan aktivitas ekonomi lintas negara sehingga semakin banyak pihak di Indonesia yang berinteraksi dengan individu maupun badan luar negeri, yang pada akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk memastikan bahwa penghasilan yang bersumber dari Indonesia tetap memberikan kontribusi pajak kepada negara. Untuk menjaga keadilan, mencegah penghindaran pajak, dan melindungi potensi penerimaan, diperlukan aturan perpajakan yang jelas dan tegas. Dalam konteks ini, Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan hadir sebagai instrumen yang mengatur mekanisme pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri, sekaligus berfungsi sebagai dasar dalam hubungan pajak internasional, termasuk tax treaty. Dengan regulasi yang sistematis, pemerintah dapat memastikan bahwa penghasilan dari Indonesia dikenai pajak secara adil, terukur, dan sesuai standar perpajakan internasional. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan PPh pasal 26? 2. Apa yang menjadi objek dan subjek PPh pasal 26? 3. Bagaimana mekanisme pemotongan dan pengkreditan PPh pasal 26? Tujuan. 1. Memahami konsep dan pengertian PPh pasal 26. 2. Menjelaskan dasar hukum serta ketentuan pelaksanaannya. 3. Memberikan gambaran penerapan dalam konteks perpajakan internasional. Pengertian PPh pasal 26. Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi atau badan yang tidak tinggal di Indonesia, tidak berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, tetapi menerima penghasilan yang berasal dari Indonesia. Dalam konteks pasal 26, SPLN memiliki kewajiban pajak terbatas atau limited tax liability. Artinya, SPLN hanya dikenai pajak atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Ruang lingkup SPLN. Ruang lingkup SPLN terbagi menjadi dua bentuk. 1. SPLN tanpa bentuk usaha tetap atau non-BUT. Pihak luar negeri yang memperoleh penghasilan pasif dari Indonesia seperti dividen, bunga, royalti, dan jasa. 2. SPLN dengan bentuk usaha tetap atau BUT. Walaupun BUT diperlukan seperti subjek pajak dalam negeri, Pasal 26 dapat berlaku jika laba BUT tidak ditanamkan kembali di Indonesia. Penjelasan mengenai SPLN penting karena menentukan siapa yang menjadi pemotong pajak dan objek apa saja yang dikenai tarif pasal 26. Dasar hukum. 1. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak tentang Surat Keterangan Domisili atau SKD untuk keperluan tax treaty yang mengatur tata cara penggunaan tarif lebih rendah. 2. Peraturan terkait prosedur pemotongan dan pelaporan, seperti peraturan mengenai penggunaan e-bupot. 3. Peraturan terkait transaksi khusus, seperti pemotongan atas premi asuransi, pengalihan harta, maupun transaksi derivatif. Objek PPh pasal 26. Objek PPh pasal 26 adalah semua jenis penghasilan yang diperoleh WPLN dari Indonesia. Objek-objek tersebut meliputi berbagai kategori sebagai berikut. 1. Dividen. 2. Bunga dan imbalan terkait utang. 3. Royalti. 4. Sewa dan penghasilan atas penggunaan harta. 5. Imbalan jasa. 6. Hadiah dan penghargaan. 7. Pensiun dan pembayaran berkala. 8. Premi swab dan transaksi lindung nilai. 9. Penghasilan dari pengalihan harta di Indonesia. Objek-objek ini menunjukkan bahwa cakupan pasal 26 sangat luas dan mencakup hampir seluruh jenis transaksi lintas negara. Tarif PPh pasal 26. Tarif dasar pemotongan adalah 20% dari penghasilan bruto. Namun, tarif ini dapat berbeda apabila terdapat perjanjian penghindaran pajak berganda atau tax treaty antara Indonesia dan negara domisili penerima penghasilan. Tax treaty dapat menurunkan tarif menjadi 10%, 15%, 5%, atau bahkan 0%, tergantung ketentuan treaty untuk masing-masing jenis penghasilan. Untuk pengalihan harta tertentu, perhitungan tarif dilakukan dengan dasar perkiraan penghasilan neto. Biasanya, penghasilan itu dianggap 25% dari nilai harga jual. PPh sama dengan 20% dikali 25% harga jual, sama dengan 5% dari harga jual.
Dalam konteks BUT, apabila laba setelah pajak tidak ditanam kembali di Indonesia, maka bagian laba tersebut dikenakan tambahan PPh pasal 26 sebesar 20%. Contoh perhitungan, PT Nusantara membayar royalti kepada perusahaan asing Sakura CO Ltd yang berdomisili di Jepang sebesar 200 juta rupiah. Sakura CO tidak memberikan SKD sehingga tarif yang digunakan adalah tarif umum pasal 26, yaitu 20% dari penghasilan bruto. Perhitungannya, PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali 200 juta rupiah, sama dengan 40 juta rupiah. Uang yang diterima WPLN sama dengan 200 juta rupiah dikurang 40 juta rupiah menghasilkan 160 juta rupiah. Kesimpulannya, PT Nusantara harus menyetorkan PPh pasal 26 sebesar 40 juta rupiah ke kas negara dan memberikan bukti potong kepada Sakura CO. Bukti potong dan dokumen pendukung. Bukti potong merupakan dokumen penting yang wajib dibuat oleh pemotong setelah melakukan pemotongan PPh pasal 26 sebagai bukti bahwa pajak telah dipotong dan disetorkan kepada negara, serta menjadi dokumen yang diperlukan wajib pajak luar negeri untuk melaporkan penghasilannya di negara domisili. Selain itu, dokumen pendukung seperti kontrak, invoice, surat keterangan domisili atau SKD, dan bukti pembayaran harus disimpan untuk keperluan audit atau pemeriksaan pajak, terutama jika transaksi menggunakan tarif tax treaty. Kelengkapan dokumen sangat diperhatikan oleh otoritas pajak, dan ketidaklengkapan dapat berakibat pada koreksi maupun sanksi. Oleh karena itu, administrasi dokumen yang tertib merupakan bagian penting dalam memastikan kepatuhan terhadap ketentuan PPh pasal 26. Kesimpulan, PPh pasal 26 merupakan instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari sumber di Indonesia tetap memberikan kontribusi bagi negara melalui mekanisme pemotongan pajak. Ketentuan ini mencakup berbagai jenis penghasilan seperti dividen, bunga, royalti, jasa, sewa, hingga pengalian harta, dengan tarif umum sebesar 20% atau tarif lebih rendah apabila negara domisili penerima memiliki tax treaty dengan Indonesia. Pelaksanaannya menuntut ketelitian dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan, serta kelengkapan dokumen pendukung seperti surat keterangan domisili untuk memastikan tarif diterapkan secara benar, dengan administrasi yang tertib dan pemahaman regulasi yang memadai. PPh pasal 26 mampu menjaga keadilan fiskal, mencegah penghinaan pajak, dan mengoptimalkan penerimaan negara dari aktivitas ekonomi lintas negara. Baiklah, mungkin cukup sekian saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, karena saya sedang dalam kondisi tidak enak badan juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.